Baiklah, saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 11. Dari Yohanes 11, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyikanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Maria dan saudaranya serta Lazarus. Saya ulangi, Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia. Namun jikalau seorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalamnya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, sahabat kita, telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria
dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta mengunjungi dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesallah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh menangisi dia." Namun berkata orang di antara mereka, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Berbahagialah saudaraku semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mendengarkan firman Tuhan bahkan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang berbahagia dimanapun saat ini sedang berada, tema renungannya pada saat ini kami beri judul, "Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat." Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita rasakan dengan baik, kalau kita hayati dengan sungguh bahwa di dunia ini adalah dunia yang penuh dengan segala macam bentuk persoalan, bahwa dunia ini adalah dunia dengan syarat beban yang begitu kompleks, bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan bermacam-macam persoalan besar dan kecil. Dan persoalan itu, Bapak dan Ibu, menimpa dan harus dihadapi setiap insan yang ada di dalamnya, termasuk manusia, saudara dan saya ini. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup di dunia ini adalah hidup yang harusnya siap menghadapi berbagai macam bentuk persoalan. Hidup di dunia ini seharusnya hidup yang harus siap menghadapi segala tantangan yang memang harus dihadapi. Karena dunia ini keras, saudara. Dunia ini penuh dengan liku-liku kehidupannya. Dunia ini bisa dikatakan adalah kejam. Tidak memandang siapapun.
harus menghadapi segala tantangan dan rintangan sebuah kehidupan. Begitu juga dengan manusia. Manusia tidak akan lepas dari segala macam bentuk persoalan. Manusia tidak akan lepas dari segala macam bentuk tantangan bila manusia itu hidup di dunia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kadangkala manusia tidak sabar. Kadangkala manusia hanya mementingkan egoismenya pribadi. Kadangkala manusia hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Kadang-kadang manusia mementingkan kepentingan golongannya. Manusia cenderung mengendaki segala sesuatunya instan. Manusia cenderung mengendaki segala sesuatunya cepat, berjalan cepat sesuai dengan keinginannya. Itulah manusia. Manusia dalam menghadapi kenyataan hidup di dunia ini cenderung memakai pola pikir yang diberikan dunia. Di dalam menghadapi segala problema kehidupan itu, manusia cenderung ingin semuanya cepat, ingin semuanya beres, ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Dalam menghadapi persoalan hidup di dunia ini, manusia jarang dan tidak pernah sama sekali memperhitungkan kekuatan Tuhan yang sebenarnya ada di dalam hidupnya. Serba instan itu yang dikehendaki manusia. Serba praktis itu yang dikehendaki manusia. Semuanya beres itu yang dikehendaki manusia. Padahal Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Manusia tidak sama sekali bijak dalam menghadapi persoalan. Karena manusia mementingkan kepentingan duniawinya daripada kepentingan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu pada saat ini renungannya kami beri judul adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita baca tadi, itu menceritakan sebuah cerita yang luar biasa. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44 mengisahkan yaitu sesuatu yang menimpa kehidupan tiga bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Kehidupan Marta dan Maria sedang menghadapi pencobaan yang luar biasa, yaitu menghadapi suatu penderitaan. Kesedihan Marta dan Maria seakan tak bisa dibendung karena ditinggal saudaranya Lazarus yang sudah pulang ke pangkuan Bapa di surga. Perasaan Marta dan Maria sungguh sedih, sungguh meratap, sungguh menderita. Karena saudaranya Lazarus sudah mati. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita ditinggal oleh saudara kita meninggal dunia. Tentu kita gundah, tentu kita bersedih, tentu kita menangis, itu wajar. Seakan-akan tidak ada harapan lagi. Karena ditinggal salah satu orang yang kita cintai meninggal dunia. Ditinggal salah satu orang yang kita cintai pulang ke pangkuan Bapa yang di surga. Ini yang terjadi dan ini dialami oleh Marta dan Maria. Penderitaan yang luar biasa, menangis, bersedih. Akan tetapi yang luar biasanya saudara dikasih Tuhan, di dalam penderitaan yang dialami seperti itu, kesedihan yang menerpa hidup Marta dan Maria seperti itu, imannya tetap teguh, imannya tetap tidak tergoyahkan. Iman Marta dan Maria sungguh luar biasa. Dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa ada mujizat yang harus dialaminya, bahwa kelak ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup dan kehidupan Marta dan Maria itu. Meskipun sedikit ada keraguan, dalam bacaan kita dikatakan dengan jelas, Marta dan Maria ketika berjumpa dengan Tuhan setelah Lazarus meninggal, dia berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, mungkin saudaraku Lazarus tidak akan meninggal. Ini berarti menggambarkan bahwa kepercayaan Marta dan Maria ini masih percaya kepada Yesus. Seandainya Yesus tidak ada,
Seandainya Yesus ada di tempat itu, mungkin Lazarus tidak meninggal. Itu yang diharapkan Marta dan Maria. Akan tetapi Marta dan Maria tetap yakin dan percaya. Meskipun Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya, dia masih yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Anak Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dia masih berharap ada sesuatu mujizat di dalam hidupnya. Itu yang diharapkan oleh Marta dan Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi? Setelah 4 hari lamanya Lazarus meninggal, sebagai manusia biasa, 4 hari lamanya meninggal. Waktu yang tidak sebentar. Tentu orang yang sudah meninggal lamanya 4 hari adalah mengalami sebuah proses pembusukan di dalam hidupnya. Itu manusiawi. 4 hari lamanya. Tubuh sudah bengkak. Tubuh sudah berbau. Secara manusia tidak akan mungkin itu bangkit kembali. Mendengar cerita Marta dan Maria, Tuhan Yesus merasa iba. Tuhan Yesus juga merasa kesal melihat orang-orang Yahudi yang menangis menghibur Marta dan Maria. Kenapa? Mereka manusia itu tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Karena di dalam kematian Lazarus, di situ Allah ingin menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Di dalam kematian Lazarus, Tuhan Allah ingin menunjukkan mujizatnya. Kita bisa bayangkan seandainya Yesus ada bersama dengan Marta, tidak akan pernah terjadi kematian. Dan kemuliaan itu tak akan pernah terwujud. Yesus tahu memang Lazarus biarkan meninggal. Karena di sana, di dalam kematian Lazarus, di dalam penderitaan Marta dan Maria, ada kemuliaan yang ingin ditunjukkan. Terbukti pada 4 harinya, di depan gua Tuhan Yesus berkata, bukalah pintu gua itu. Dan Yesus berseru, Lazarus, keluarlah. Disitulah terjadi kemuliaan Allah bekerja atas kehidupan Lazarus. Kemuliaan Allah menyentuh Lazarus. Tersentuhlah Lazarus dengan roh yang diberikan oleh Tuhan. Tersentuhlah Lazarus dengan teriakan Tuhan Yesus. Sehingga Lazarus bangkit dari antara orang mati. Dia keluar dalam posisi memang seperti orang mati. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu tepat pada waktunya. Sesusah semenderita apapun Marta dan Maria, Tuhan akan menghiburnya dengan dibangkitkannya kembali Lazarus yang sudah 4 hari lamanya meninggal. Tuhan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan sendiri berkata, di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus pun berkata di ayat yang ke-40, di dalam ayat yang ke-40 Tuhan berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Marta dan Maria percaya kepada Yesus, di situ kemuliaan Allah terjadi. Meskipun 4 hari lamanya meninggal. Karena tidak ada yang mustahil di depan Tuhan. Tuhan akan melakukan pekerjaannya tepat pada waktunya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi memang hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Setiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing sesuai dengan ukuran kan dalam kehidupannya masing-masing. Besar kecil pergumulan itu tergantung di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat. Tetaplah berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Semenderita apapun, sesusah seberat apapun persoalan yang harus kita hadapi, tetaplah yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena suatu ketika Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang yakin dan percaya kepadanya. Percayalah, tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah tekun beribadah, tekun membaca Alkitab, tekun melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percayalah, pengharapan saudara tidak akan sia-sia. Karena di dalam penderitaan yang saudara alami, di dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini,
Ada kemuliaan yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan pada setiap orang yang mengandalkan Dia, pada setiap orang yang percaya. Karena siapapun yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mati. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, iman dan pengharapannya tetap hidup, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Sekali lagi, percayalah hanya kepada Tuhan, dan kemuliaan itu akan terjadi, dan kemuliaan itu akan kita alami tepat pada waktu yang ditentukan Tuhan. Kiranya sedikit renungan ini boleh membangkitkan, boleh memberi semangat buat kita, boleh menginspirasi kita, sehingga kita lebih bersemangat lagi hidup di dunia ini. Kita bersemangat lagi hidup saling melayani, kita bersemangat lagi untuk terus berpelayanan, untuk terus berharap hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bersama. Haleluya. Amin.